Halo sahabat negeri Konoha tercinta. Jumpa lagi dengan channel Jenderal Ahong. Kali ini, Mimin akan mengulas tentang sekelompok suku yang berada di negeri tirai bambu Cina, yaitu suku Uighur. Apakah teman-teman tahu suku Uighur? Suku Uighur adalah etnis minoritas di Cina. Etnis Uighur umumnya mendiami lembah Tarim, Zhonghe, dan Turpan. Uighur sendiri menyebut daerah ini secara kolektif sebagai Uighuristan, Turkestan Timur, dan tak jarang pula disebut Turkistan Cina. Suku ini kerap mendapat didiskriminasi pemerintah setempat. PBB menyatakan negara itu telah mengubah wilayah otonom Uighur, Xinjiang, menjadi sel raksasa dengan label tiada zona asasi. Untuk menjelajah lebih dalam lagi ke dalam suku Uighur, yuk mari kita terbang ke Cina. Kembali lagi di channel Jenderal Ahong, channel yang mungkin bisa menambah informasi dan wawasan Anda semua. Dilihat dari sejarahnya, nama Uighur pertama kali muncul dalam prasasti Orkhon Kotut. Uighur termaktub dalam sebuah naskah pada abad pertengahan serta dalam manuskrip Arab Persia. Uighur dan leluhur mereka adalah orang-orang kuno yang telah tinggal di Asia Tengah sejak milenium pertama sebelum Masehi. Wilayah ini sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan kuno antara timur dan barat. Uighur menghubungkan peradaban Yunani Romawi dengan budaya Buddha India dan tradisi Asia Tengah dan Timur. Serta perdagangan dan pertukaran budaya membentuk karakter masyarakat Uighur yang kosmopolitan. Hal ini ditandai dengan toleransi hidup dengan lain suku, ras, dan agama. Masih banyak hal menarik lainnya tentang suku Uighur. Berikut 6 fakta menarik suku Uighur yang perlu teman-teman semua ketahui. Profil suku Uighur. Uighur adalah suku bangsa minoritas resmi di Tiongkok. Tepatnya berada di Provinsi Xinjiang, Cina atau Tiongkok. Suku ini merupakan keturunan dari suku kuno Hui yang tersebar di Asia Tengah, menuturkan bahasa Uighur dan memeluk agama Islam. Jumlah penduduk suku Uighur pada tahun 2003 mencapai sekitar 10 juta jiwa. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Uighur. Ada beberapa juga yang menggunakan bahasa Turki dan bahasa Tiongkok. Agama yang dianut suku ini adalah agama Islam. Suku Uighur bersama suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di Tiongkok. Suku Uighur merupakan keturunan dari etnis bangsa Turk. Selain di Tiongkok, populasi suku ini juga tersebar di Kazakhstan, Kirgistan, dan Uzbekistan. Cina tapi berbeda. Suku Uighur berada di bagian Xinjiang, Cina. Xinjiang sendiri artinya adalah perbatasan baru. Secara administratif, mereka masuk dalam wilayah cangkupan Republik Cina meskipun mereka mempunyai kultur yang berbeda. Suku Uighur sejatinya bukan orang Chinese. Dari segi fisik, suku Uighur tidak identik sama sekali dengan orang Cina kebanyakan. Orang-orang Uighur juga tidak begitu dekat dengan budaya yang ada di Cina. Masalah agama juga demikian, suku Uighur mayoritas memeluk Islam, berbeda dengan warga Tiongkok kebanyakan. Muslim yang ditindas. Orang-orang Uighur kebanyakan mengikuti tradisi moderat Islam Sunni, dan secara budaya memiliki lebih banyak kesamaan dengan orang-orang yang berada di Asia Tengah daripada dengan suku Han Cina. Ketika pengaruh Islam dari kawasan Timur Tengah tumbuh kuat, komunitas multi-agama Uighur secara bertahap mengadopsi Islam setelah konversi penguasa Satuk Bograkan pada 960 Masehi. Karena kurangnya saling pengertian dari budaya masing-masing, Cina sering menyebut Muslim Uighur sebagai separatis dan teroris. Pemerintah pun mulai mengadakan kebijakan baru untuk menekan pergerakan etnis Uighur di Xinjiang. Memiliki wanita tercantik se-Asia. Perempuan suku Uighur terkenal sangat cantik dan rupawan. Paras cantik dan rupawan menjadi kekhasan keturunan suku Uighur. Banyak perempuan suku Uighur yang memutuskan untuk bekerja di dunia hiburan menjadi model atau aktris.
Salah satunya bahkan dinobatkan menjadi wanita tercantik se-Asia. Dia adalah Dilraba Dilmurad, aktris keturunan Uighur itu menjadi wanita tercantik se-Asia menurut iMagazine pada tahun 2017. Kecantikan Dilraba seakan mewakili wanita Uighur yang sebenarnya asimilasi Turki dan Cina. Dan ada juga salah satu perempuan asli Uighur yang bekerja sebagai model, yaitu Parona Dulkun. Ia juga menjadi salah satu finalis dari kontes kecantikan yang diadakan di Cina. Tak heran, wajahnya yang menawan membuat banyak diminati oleh para agensi sebagai bintang iklan atau model. Bahkan, Parona kerap mendapatkan pekerjaan di luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, hingga Hong Kong. Ada banyak wanita Uighur yang menjadi artis, mereka lakukan sebagai jalan keluar atas perlakuan tidak adil dari pemerintah Cina, sehingga banyak dari orang suku Uighur yang kesulitan secara ekonomi. Tinggal di wilayah tergersang di dunia. Suku Uighur sebagian besar adalah orang-orang desa yang tinggal menetap di jaringan oasis yang terbentuk di lembah dan lereng yang terletak di Tinshan, Pamir. Karena tinggal di salah satu wilayah tergersang di dunia, masyarakat Uighur selama berabad-abad telah mempraktekkan irigasi untuk menghemat persediaan air untuk pertanian. Salah satu suku terbesar. Menurut sumber dari A Brief Introduction to Uyghurs and East Turkestan, menuliskan bahwa sensus pemerintah Tiongkok pada tahun 2003 menetapkan jumlah suku Uighur sekitar 10 juta penduduk, yang menjadikan mereka yang terbesar kelima dari 55 etnis minoritas yang diakui secara resmi di Tiongkok. Sebelum itu, pada tahun 1949 Uighur menyumbang 95% dari populasi di Turkistan Timur. Pada 60 tahun usia pemerintahan komunis Tiongkok, Uighur secara resmi mewakili 45% dari populasi negara tersebut. Sedangkan etnis Han hanya menyumbang sebesar 40%. Demikian fakta-fakta menarik dari suku Uighur. Semoga dapat menambah informasi dan wawasan teman-teman semua. Terima kasih.